bersama dalam komunitas belajar kita di kurikulum Merdeka. Untuk Pak Ronald, saya silakan selamat melakukan aksi nyata di satuan pendidikan. Baik, terima kasih Romo. Yang pertama, tadi malam saya kontak dengan Romo. Pesan yang sangat membuat saya senang itu ada satu kalimat, sangat mendukung. Jadi terima kasih banyak atas dukungannya. Yang pertama, guru penggerak. Apa itu guru penggerak? Mungkin Bapak Ibu perlu tahu. Guru penggerak ini dibentuk itu dianalogikan seperti mobil. Kalau jalan di aspal itu seperti biasa, tetapi kalau masuk di lumpur butuh yang namanya penggerak tambahan. Atau biasa mobil ada belek itu untuk menggerakkan. Karena sekarang itu terjadi transformasi pendidikan, terlebih di dunia teknologi. Jadi aksi nyata saya hari ini tentang budaya positif. Perkenalkan, ini fasilitator saya, namanya Pak Darliono, SPD. Ini beliau ini kepala sekolah dan sudah fasilitator beberapa angkatan. Mereka guru penggerak angkatan pertama. Kalau yang sebelah ini pengajar praktik, beliau ini dari angkatan 2, guru SMP Negeri 1, dia guru penggerak angkatan 4. Di Belum mereka angkatan pertama. Kemudian yang ini pas sebenarnya. Yang pertama filosofi pendidikan. Jadi bab pendidikan kita di Indonesia itu kita semua tahu adalah Ki Hajar Dewantara. Banyak teori yang disampaikan, tetapi saya beri ilustrasi seperti ini. Jadi Ki Hajar Dewantara itu dia mengibaratkan guru itu seperti seorang petani dan murid itu seperti benih padi yang ditanam. Jadi tugas guru dan orang tua, bukan hanya guru, orang tua tugasnya hanya menanam, merawat, kemudian nanti yang bertumbuh itu Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kemudian tugas perhatian ini, tugas petani ini hanya menanam. Dia tanam padi, dia tidak mungkin panen jagung. Begitupun anak itu lahir dengan kodratnya. Dia lahir sudah bawa memang kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak bisa mengubah, kalau lahir seperti ini kita bisa ubah dia, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun dia untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita tahu sendiri ini petani ini ada tabur pupuk. Kalau tanah tidak subur, berarti petani harus beri pupuk, beri air. Begitupun guru. Anak ini kalau berkembang tidak bagus, kita berusaha dengan berbagai cara untuk anak ini berkembang. Kemudian masih banyak teori juga yang disampaikan, tetapi saya berilustrasi seperti ini. Ada semua binatang. Semua binatang ini kita tidak bisa mengukur mereka, kemampuan mereka dengan satu cara. Misalkan siapa yang paling hebat adalah mereka yang lebih duluan panjat pohon, bisa panjat pohon. Tentu ular kalah, ikan kalah. Atau siapa yang paling hebat terbang? Pasti semua tidak bisa. Yang bisa terbang hanya burung. Siapa yang paling hebat berenang? Pasti ikan. Yang lain bisa lakukan tapi tidak maksimal. Begitupun murid. Kita tidak bisa mengukur kemampuan murid itu dengan satu indikator. Karena setiap anak itu punya karakter, punya minat dan bakat, punya kelebihan. Dan tugas kita itu menuntun kelebihan dari anak, kodrat dari anak itu. Jadi pendidikan yang sesungguhnya itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dulu tulis di batu karena yang zaman batu. Sekarang lebih banyak itu berkaitan dengan teknologi. Anak-anak itu lebih semangat kalau pembelajarannya berbasis teknologi. Nah, ini tantangan untuk kita. Ini dari bahan refleksi untuk kita. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara,
guru itu harus menghamba, dalam tanda kutip, menghamba para murid. Jadi menghamba yang dimaksudkan itu adalah bukan seperti yang kita pikirkan kata hamba itu kan negatif sekali. Tapi menghamba yang dimaksud adalah kita memfasilitasi kebutuhan murid. Murid ini mau apa, kita fasilitasi. Sehingga tugas guru itu tidaklah mudah. Tugas guru itu berat. Itu dan sangat mulia. Kemudian tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi. Jadi harusnya anak pelajar itu untuk bahagia. Tetapi ya kita semua masing-masing refleksi termasuk saya. Kemudian untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi ini dibutuhkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lingkungan belajar ini ada 3, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Kemudian agar lingkungan pendidikan aman dan nyaman, maka tentu dibutuhkan aturan-aturan kemudian yang membudaya. Jadi suatu kebiasaan budaya di sekolah itu. Jadi dibutuhkan yang namanya budaya positif. Salah satu budaya positif itu adalah disiplin positif. Di sini selalu tambahkan kata positifnya, karena disiplin ada yang negatif. Sebelum ke disiplin positif tentang pendidikan, perlu kita ketahui bahwa memang Ki Hajar Dewantara ini sudah menulis banyak konsep pendidikan ini sebelum Indonesia merdeka. Dia sudah tulis banyak buku dan di beberapa tahun setelah merdeka itu Pak beliau banyak menulis buku-buku tentang pendidikan, tetapi bukan kurikulumnya. Sehingga di Kemendikbud yang baru ini mendesain suatu kurikulum ini buatan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka ini baru kurikulum pertama, kurikulum nasional yang dibuat di Indonesia. Desainnya Indonesia. K13 terakhir itu dari Australia, KTSB dari Amerika. Jadi ini satu-satunya kurikulum yang buatan Indonesia. Sehingga kita bangga karena kurikulum dibuat di Indonesia dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya fokus di disiplin positif karena tujuan aksi nyata ini tentang disiplin positif. Dan disiplin positif itu pendekatan dalam mendidik anak yang berfokus pada pengembangan perilaku baik melalui dorongan positif daripada hukuman. Disiplin ini menekankan pada pengajaran dan pembimbingan anak untuk mengerti konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengajarkan keterampilan sosial dan emosional yang membantu mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Jadi intinya mereka harus bertanggung jawab pada perilaku mereka. Prinsip-prinsip dan disiplin positif itu menghargai hubungan, mencari solusi bukan mendukung, konsistensi dan keadilan, mengajarkan keterampilan sosial, kemudian mendorong anak untuk mandiri. Ini prinsip. Kemudian contoh penerapan disiplin positif ini, kalau seminar jangan ragu, kita sudah punya satu budaya yang tertanam sudah sangat lama. Tugas kita hanya menyebarkan atau mempertahankan. Menyebarkan artinya masih sama-sama itu kita buat supaya lebih nyaman. Kemudian jangan ada yang kita abaikan. Berikut tujuan dan disiplin positif ini untuk membangun rasa percaya diri. Yang pertama, yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Kemudian membantu anak mengembangkan kontrol diri dan disiplin diri. Metode ini lebih efektif dalam jangka panjang karena anak belajar memahami dan mengelola perilaku mereka dengan kesadaran dan tanggung jawab, bukan karena takut akan hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 2, kita tahu motivasi dari dalam dan dari luar.
Perilaku manusia adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi tindakan, keputusan, dan perilaku seseorang. Motivasi ini berasal dari kebutuhan, keinginan, tujuan atau insentif tertentu yang mendorong individu untuk bertindak dalam cara tertentu. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari faktor eksternal, sedangkan intrinsik itu dari dalam diri individu. Contohnya kalau ekstrinsik, seorang bekerja keras untuk mendapatkan bonus atau promosi. Ini motivasinya dan doa. Kemudian kalau intrinsik itu dipicu dari pribadi minat. Itu contoh seorang belajar bermain gitar karena mencintai musik, bukan karena paksaan atau hadiah. Kemudian untuk terkait dengan motivasi itu ada kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama bertahan hidup, makan, minum, itu yang fisiologis itu kebutuhan akan bertahan hidup. Itu sebagai guru harus tahu kebutuhan anak. Anak itu adalah manusia, sehingga kalau dia mau menguasai orang lain, itu kebutuhan hidup. Dia mau menguasai teman yang lain. Kakak kelas mau kuasa yang adik kelas, itu kebutuhan itu. Jadi bagaimana kita itu anak-anak lebih senang karena pemberian rasa kasih sayang itu lebih ketimbang sesama laki-laki. Kemudian kebebasan, mereka kebebasan itu juga pilihan. Ini juga kebutuhan. Mereka butuh untuk bebas. Kemudian dan juga kesenangan. Kemudian anak-anak kita harus di sini kita harus dikontrol. Padahal makna dari kontrol itu sendiri pada dasarnya adalah kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, itu tidak bisa paksa. Walaupun guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa kontrol seseorang, kecuali dia mengizinkan kita. Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut stimulus respon realitas kita sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, menurut teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada perbedaan terbalik. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada pada saat bujukan gagal, di sini kolaborasi dan kontrol. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sebagai guru, kita ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai pembuka, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah, dari kelima ini, mari kita lihat kira-kira yang dimaksud itu seperti apa. Motivasi, ini kaitan dengan motivasi eksternal dan internal. Kalau perilaku kontrol negatif itu termasuk penghukum dan pembuat rasa bersalah dari posisi itu, ini termasuk negatif. Posisi kontrol yang negatif. Contohnya ini, guru baru menghardik, menunjuk dan seterusnya, atau biasa yang sering terjadi itu, kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah ini negatif. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu sudah buat saya kecewa. Ini tujuan kita membuat dia rasa bersalah. Kemudian yang masuk di positifnya ini mulai teman, pemantau. Kalau sebagai teman lakukan untuk saya, ya nanti seterusnya saya itu sudah sebagai teman, sudah mengajar. Kemudian sebagai pemantau itu kita melihat apa peraturan, terus yang kau buat apa, melanggar atau tidak, konsekuensinya apa, itu kita sebagai pemantau. Tetapi yang mau di sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa kamu yakin hal tersebut? Kalau kamu meyakini itu, kamu mau memperbaikinya dengan cara apa? Ini bagaimana kita mengatasi masalah pada murid, yaitu dengan teori ini, kontrol diri pakai manajer ini. Masih banyak ini dampak, ada dampak juga. Kemudian ini yang paling baik kita lakukan adalah posisi manajer, karena
pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, jadi ada peraturan, ada keyakinan. Selama ini yang kita buat itu peraturan, itu negatif. Peraturan itu negatif, peraturan sekolah itu negatif. Sehingga yang harus dibuat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin ke depan itu mungkin akreditasi pasti minta komponen seperti itu. Sehingga setiap guru, ini saya buat di kelas 10.1 karena ini saya buat anak wali, saya buat keyakinan kelas. Mereka tulis sendiri, kau mau itu di kelas itu seperti apa? Mereka tulis sendiri. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru. Dari itu ini, semua yang mereka catat itu disimpulkan bahwa yang pertama itu disiplin. Misalkan jangan terlalu masuk kelas itu termasuk disiplin. Jangan ribut, itu semua disiplin. Pokoknya yang melanggar itu disiplin. Berpakaian, buang sampah sebanyak itu. Kemudian tanggung jawab. Jadi yang mereka catat itu kita masukkan ke nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan universal itu ada kerjasama. Ada yang terakhir itu menarik itu anti bullying. Mereka sampaikan bilang tidak boleh bullying. Tidak boleh ini kan negatif. Jadi kata yang dilarang itu kita ganti dengan positifnya. Anti bullying. Sopan santun, kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, itu kebersihan. Dan seterusnya saling menghargai. Kemudian budayakan 5S itu senyum, ini kita sudah tahu dari dulu dan kita lakukan. Semua dan dua ini muaranya itu ke mau menciptakan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Jadi muaranya di sini. Semua karakter itu muaranya di sini. Kemudian namanya manusia ini pasti ada yang buat salah juga. Kita berusaha untuk menanganinya dengan restitusi. Ini istilah baru dalam, saya juga baru dengar saat kami ini. Restitusi ini banyak definisi. Saya bacakan salah satu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Masih juga menurut ahli yang lain. Restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Ciri-cirinya ini, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar itu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini adalah cara yang paling efektif dan baik. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian dia menguatkan. Di sini ini contoh. Mereka tidak buat, tapi ini saya ambil sebagai contoh. Bagaimana menangani kasus menggunakan restitusi. Dari masalahnya saya sampaikan skenario ini seperti ini. Si Yohan ini masuk kelas terlambat karena saat istirahat itu mereka saking cerita waktu tentang LPI, saking cerita sudah biar juga mereka masih asik cerita. Jadi dia masuk kelas terlambat. Jadi saya panggil dia. Jadi saya tanya kenapa masuk kelas terlambat. Dia bilang karena asik cerita. Kemudian saya bilang ya semua orang pasti bisa berbuat salah dan itu normal manusia. Kemudian saya tanya ya menurut kau yang masuk terlambat itu benar atau salah? Baik atau tidak? Dia bilang saya salah. Kemudian terus langkah berikutnya setelah ini saya berusaha untuk masuk kelas tepat waktu dengan cara saya punya jam, saya aktifkan alarm. Jadi ini salah satu contoh penanganan menggunakan restitusi. Ini umpan baliknya, begitupun yang ini ada kasus berbeda. Ini dia tidak membersihkan kelas karena paginya itu dia makan sedikit saja. Jadi siang dia sudah lapar, dia baru pulang, dia tidak bersihkan kelas. Ini contoh kasus. Cara langkah-langkah menggunakan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi anak kalau buat masalah atau pertama kita jangan langsung fight. Tenangkan dia dulu. Dia bisa masih dalam keadaan emosi. Ini mungkin Romo BK di sini lebih paham. Kain belajar mungkin di permukaan.
Pertama stabilkan identitas, dia masih emosi, tenang dia dulu, kasih ini dulu, baru kita validasi tidak ini itu salah atau tidak menurut dia. Kemudian kalau salah, tanyakan keyakinan. Yang kau buat itu menurut kau, kamu perbaiki dengan cara dia mencari solusinya sendiri dari dalam. Jadi tugas kita setelah itu tinggal memantau saja. Setelah itu dia buat ketidakjadian, dia saat berharap pada kita dia omong, tapi setelah itu dibuat lain-lain. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas dukungan, selalu bergerak dan menggerakkan. Ini motor bergerak. Jadi pertama kita setelah belajar kita harus tergerak, kemudian kita bergerak dan juga menggerakkan yang lain. Nah, ini salah satu untuk menggerakkan ini. Dan untuk saya tekankan lagi untuk budaya positif yang tadi berkesepakatan kelas ini, sebaiknya wajib setiap wali kelas buat untuk yang kurikulum merdeka. Karena suatu saat pasti diminta saat akreditasi berikut. Bisa dibuat setiap guru mata pelajaran bisa buat kesepakatan kelas, tetapi nanti setiap mata pelajaran lain lebih baik wali kelas sehingga satu kelas itu sudah punya kesepakatan sendiri. Kemudian di tingkat sekolah itu yang buat itu kepala sekolah. Itu disebut peraturan sudah ada itu. Mungkin yang negatif diganti dengan kalimat yang positif. Keyakinan atau budaya sekolah, keyakinan yang budaya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin saya minta 1-2 orang untuk beri umpan balik atau beri 1-2 statement terkait materi, bisa juga tentang refleksi juga, Bro. Atau ada mau bertanya silakan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih tentang penanganan anak yang bermasalah tadi. Sebenarnya semua kita adalah konselor. Maka mungkin suatu saat saya juga harus memberi materi supaya bagaimana kita bertemu dengan anak. Seperti tadi langkah awal. Jadi anak datang itu jangan langsung ngomong, tapi pertama kita bicara hal lain dulu, misalnya tentang apa. Contoh tadi malam saya panggil Baan, karena saya dapat informasi beberapa informasi bersamaan. Datang saya tidak langsung ngomong, saya minta dia bantu saya dulu. Jadi dia tidak sadar, dalam itu saya tanya beberapa hal. Ini buat dia jadi tenangkan, dia tahu kalau dipanggil ini kan pasti ya ada apa saya masalah. Nah, jadi kita alihkan perhatian, tahu bisa dia cara dulu, kita tanya dia duduk seperti ini, bagaimana? Kau nyaman tidak? Atau coba seperti ini, coba seperti ini. Nah, itu hal-hal yang mengalihkan. Tadi kalau bisa ada orang dulu, tadi kau datang lewat mana? Nah, tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Nanti dia sudah agak tenang baru kita mulai masuk. Nah, ini bagus sekali yang Pak saya menegaskan saja menstabilkan ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya tepuk tangan khusus untuk mungkin satu lagi terkait atau miskonsepsi juga boleh soal itu. Kalau untuk buat RPP pembelajaran diferensiasi, kemudian penilaian asli dan komplain kan bisa minta pelajar, itu akan saya sampaikan di akhir paket modul. Sehingga modul minta maaf kalau saya belum buat karena memang supaya satu kali memang. Karena nanti akreditasi berikut yang kurikulum merdeka itu mereka akan cek poin-poin itu harus lengkap ada itu. Kalau tidak tetap kita harus buat ulang. Karena ada item-item tertentu yang wajib ada di situ. Itu sementara mempelajari modul yang kedua. Jadi baru sepertiga perjalanan, itu setelah Oktober baru 2/3-nya, Desember baru habis 13 Desember. Jadi yang begini masih 2 kali lagi. Satu lagi. Ya silakan. Ya tentang kesepakatan kelas tadi dengan siswa itu selain di tingkat kelas, ya guru memang harus tetap ada juga karena kondisi kelas masing-masing kan beda. Mungkin ada guru yang punya tuntutan tertentu yang menjadi khas dia. Jadi selain ada kesepakatan di tingkat wali kelas, nanti berdasarkan itu masing-masing guru tambah lagi.
Biasanya kami yang move kelas kan tidak mungkin kami ikutin itu, karena dia kan datang dari kelas mungkin sudah terlambat sampai di ruang mereka sudah sekian, jadi kami tentu menyesuaikan lagi. Bapak Marcel juga sama, kimia juga mungkin sama. Jadi harusnya itu setiap guru mata pelajaran itu wajib buat kesepakatan. Kalau selama ini kan kita buat kontrak pelajar itu kesepakatan penilaian, tapi pelajar di kelasnya belum. Sehingga di kurikulum Merdeka ini diwajibkan, karena itu nanti dokumen itu diminta suatu saat. Jadi intinya itu peraturan itu kita ubah dari kalimat yang positif. Jangan dari kita, mereka yang kasih. Jadi melanggar pun kita hanya tugas kita memantau saja. Itu atau sobat ini kenapa kau ini? Jadi berusaha untuk mereka sampai sadar, sehingga mereka bebas keluar pun mereka buat itu karena kesadaran. Kalau paksaan nanti mereka keluar dari sini mereka kembali ke mode awal, mode normal. Karena itu aturan kita buat ini kan dari luar, paksa mereka untuk bisa. Harusnya kan kita harus sampai tahap mereka mengerti dari dalam. Oh, saya buat ini karena memang motivasinya dari dalam. Baik, saya ingin menjawab yang saya maaf ya, baik. Posisi kontrol guru sama jadi mungkin satu hal positif yang perlu kita kembangkan, guru masuk kelas jadi awal dari karena kalau tidak semua akan tidak, maka budaya di masuk itu menjadi Baik, terima kasih Bapak Marcel telah memperkeras ini mengingatkan kita dan juga bantu teks untuk kita semua, setiap orang untuk melaksanakan ini. Baik, mungkin kita batasi dulu perjumpaan kita. Nanti saya akan share materi-materi yang kami dapat nanti di YouTube. Ini wajib buat YouTube. Kemudian untuk mereka yang PPG juga wajib budaya positif dan mereka akan lewati. Jadi ke depan ini semua tidak lolos karena ini memang settingan pembelajaran abad 21 dan kurikulum mereka seperti ini. Jadi ke depan semua pasti lewat itu. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada saat ini. Saya minta maaf para teman-teman guru sudah menyita waktu pembelajaran terlebih dulu anak-anak. Ini sudah sekitar beberapa menit. Mungkin saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang telah hadir. Jika ada yang salah, mohon maaf. Semoga bahan ini bisa membantu kita untuk merefleksikan hidup kita sehari-hari sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih, sukses.